Masyaallah muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita hadis yang ke-16. Pada pertemuan kita subuh kemarin kita sudah membicarakan tentang pengertian daripada amarah. Jadi ada gejolak di dalam jiwa. Gejolak ini mengarahkan pada keinginan untuk dilampiaskan dengan kekerasan. Apakah kekerasan dengan ucapan atau kekerasan di dalam perbuatan. Dan kalau tidak bisa dilampiaskan, maka akan terpendam di dalam hati menjadi dendam. Ya, yang sewaktu-waktu bisa, kalau ada pemicunya, bisa meledak seketika itu. Nah, itu membahayakan. Nah, oleh karena itu harus diobati, ya, harus diobati. Sebab ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari diri seorang manusia. Kenapa? Karena itu karakter bawaan. Ya, kita lahir, kita bawa itu. Ya. Nah, tapi kita bisa belajar untuk mengendalikan. Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah asbabul ghadab. Apa biasanya yang menyebabkan kemarahan ini tersulut atau muncul? Hiya katsiratun wa mutanawwi'ah. Jadi penyebabnya banyak dan bermacam-macam. Nah, tapi yang paling pengaruhnya paling besar itu adalah al-kibar wat ta'ali wat tafakhur 'alan nas. Ya, ada sifat sombong. Ya. Orang Jawa bilang kumoluhur gitu. Merasa diri dominan, ya, merasa diri berkuasa atas orang lain. Kemudian juga wal haz'u was sihriyya bil akharin, meremehkan atau merendahkan orang lain. Termasuk juga penyebabnya adalah wakasratul mizahi, kebanyakan bercanda wala siyama fi ghairi haqqin. Apalagi candaan-candaan yang sifatnya ini tidak benar. Termasuk juga wal jidal, perdebatan. Ya, perdebatan ini seringkali kemudian ya berakhir pada pertengkaran. Ya, wat tadakhulu fi ma la ya'ni, kemudian ikut campur pada hal-hal yang tidak penting. Maksudnya terlalu dalam, ya, di dalam hal-hal yang tidak penting. Wal khirsu ala fudulil mali abil jah. Demikian juga termasuk yang menyebabkan amarah ini adalah sifat serakah untuk mendapatkan harta atau kedudukan dan seterusnya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab yang seringkali menimbulkan amarah itu. Jadi cara yang pertama untuk supaya amarah itu tidak muncul dari dalam hati kita, ya, untuk hal-hal yang tidak baik adalah mengetahui sebab-sebabnya lalu menghindari. Ya, contohnya perdebatan untuk pada hal-hal yang tidak penting, dan namanya debat kusir. Ya, dua orang berdebat ini sama-sama tidak paham. Nah, akhirnya kemudian
terjadilah perdebatan yang tidak berujung kecuali kepada pertengkaran, kadang berkelahi, ya, dan seterusnya. Kemudian wa amma mu'alajatul ghadab, adapun mengobati atau mengendalikan amarah itu, fayakunu bi umurin katsiratin, ya, ada beberapa cara arsyadana ilaihal Islam yang diajarkan oleh agama kita ini, agama Islam. Di antaranya yang pertama adalah ayyurawwidhu nafsah wa yudabbiruha, ya, seseorang, ya, melatih diri, ya, melatih dirinya alat tahalli bi makarimil akhlak, ya, untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, kal hilmi, ya, contohnya berlemah lembut, ya, was-sabri, bersabar, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innamal ilmu bitta'allum. Kalau orang mau pintar, ya, belajar ilmu. Ya, wal hilmu bittahallum. Kalau mau lemah lembut, ya, belajar lemah lembut. Ya, melatih diri untuk, ya, memiliki sifat lemah lembut, tidak tergesa-gesa, ya, di dalam memutuskan sesuatu. Nah, wa qudwatuna fi hadza, ya, adapun panutan kita dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan di sini ada orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin San'ah, orang musyrik. Ya, Sa'id bin San'ah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya utang sama orang ini, ada utang. Dan utang ini belum jatuh tempo, belum jatuh tempo. Ya. Lalu dia datang, fayutalibuhu bidainin lahu alaihi lam yablugh ajal. Orang ini, Sa'id bin San'ah ini, datang menagih, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal utang tersebut belum jatuh tempo. Bikulli fadhadhatin wa ghaldhah, dengan sangat kasar. Gampangannya ini menagih kasar sekali, mungkin sampai membentak-bentak, membalalakkan mata, berkata-kata kasar. Ya. Tapi bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yuqabiluhu sallallahu alaihi wasallam bikulli rihabati sadrin. Nah, tapi Nabi menanggapi kasarnya orang ini, ya, dengan lapang dada, wa bitisamati thagrin, dan tersenyum. Ya. Ketika itu Sayyidina Umar ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa yantahiru Umar radhiyallahu anhu ar-rajul. Sayyidina Umar membentak, ya, membentak orang ini. Sayyidina Umar berdiri kemudian membentak orang ini. Ya, fayaqulu lahu. Nah, mari kita perhatikan, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi. Fayaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengatakan, berkata kepada Umar, mualliman wa muaddiban, ya, seraya mengajarkan adab. Ya, apa yang Nabi katakan kepada Umar, ana wa huwa, wahai Umar, saya dan Sa'id ini tidak membutuhkan bentakanmu itu. Ya, kami berdua ini yang menagih dan ditagih ini, ya, tidak membutuhkan bentakanmu itu. Itu tidak berguna. Ya, ta'muruni bi husnil qada wa ta'murhu bi husnil taqadi. Ya, alangkah lebih bagusnya jika engkau menyuruh saya untuk melunasi utang dan menyuruh orang ini supaya kalau menagih utang yang sopan. Ya. Kamu tidak usah marah-marah karena itu tidak menyelesaikan masalah.
Nah, kalau kamu hendak urun, kamu hendak ikut menyelesaikan masalah ini, alangkah bagusnya kalau engkau mengatakan, ya Rasulullah, bayarlah utang. Kemudian kau katakan kepada laki-laki ini, wahai Said, ini utang belum jatuh tempo, jadi kalau kamu menagihlah dengan baik, berlemah lembutlah. Itu lebih baik lagi Umar kalau seperti itu. Nah, jadi Nabi ini sudah dalam situasi yang serius seperti itu, ya masih mengajarkan kepada orang seperti ini loh caranya ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amara bi ada'id daini ilaihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan supaya utangnya dilunasi. Ya, artinya beliau bayar lunas itu hutangnya. Bahkan wa ayyazida ala haqqi. Bahkan Nabi melebihkan. Jadi Nabi lebihkan pembayarannya itu. Kenapa? Muqabil az-za'lil ladzi asabahu min qibali Umar. Sebagai ganti atas apa ini namanya? Sikap kasar Sayyidina Umar kepada Said ini. Jadi barangkali Nabi sodorkan, nah ini hutang saya, ini ada sedikit tambahan, ya ini dendanya Umar. Kenapa? Karena dia membentak kamu itu. Akhirnya apa yang terjadi hadirin Allah Subhanahu wa taala? Apa yang disaksikan oleh Sa'id bin Sanna ini kemudian begitu menyentuh hatinya. Begitu menyentuh hatinya sampai kemudian dia fakana dzalika sababa islamihi radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam karena dipertontonkan oleh ya, akhlak-akhlak yang mulia itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi mari kita pertimbangkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melapangkan dada seperti itu. Fakana dzalika sababa islamihi wa najatihi min ghadabillahi azza wa jalla wa nari. Jadi seandainya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membiarkan Sayyidina Umar, ya, kita tahu bagaimana karakter Sayyidina Umar ini dalam banyak hadis. Kalau ada yang mengganggu Nabi itu, ya beliau selalu izin, ya Rasul, saya penggal lehernya. Bagaimana kalau saya bunuh saja itu orang itu? Ya, itu karakter beliau. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ya, coba kamu bayangkan, coba kamu pikirkan, seandainya ya saya membiarkan engkau kemudian bertengkar dengannya, ya, lalu engkau membunuhnya, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Dia pasti masuk ke dalam neraka. Dan itu bukanlah yang saya inginkan, wahai Umar. Ya, itu bukan yang saya inginkan. Ya, bahkan kepada orang-orang yang masih musyrik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hati beliau itu ya tidak ada sama sekali sedikit pun atau secuil pun keinginan apalagi harapan bahwa semoga ini orang masuk neraka. Itu orang musyrik. Ya, artinya kalau dia masih hidup masih ada harapan bagi dia untuk mendapatkan hidayah Islam. Nah, dan kalau dia masuk Islam berarti dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan seperti inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita katakanlah terpancing untuk melampiaskan kemarahan itu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah ayyuthbita nafsah wa yudbituha idza aghdab wa yatadzakkar aqibatal ghadab. Ya, jadi hendaklah seseorang itu ya mengingat-ingat atau merenungkan ya dampak-dampak buruk daripada kemarahan itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya man qadhama ghaizan, barang siapa yang mengendalikan amarahnya, wa huwa yastatiu ayyamfidhahu, ya sedangkan dia mampu untuk melampiaskan, dia ada di pihak yang benar ya, dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya itu, tapi dia tahan, dia kendalikan,
kemudian dia selesaikan masalahnya dengan cara yang baik, ada'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai tokoh atau pemuka di tengah-tengah manusia di hari kiamat nanti. Diriwayatkan juga dalam hadis Imam Ahmad, man qadhama ma qadhama abdun lillah illa mulia jawfuhu imanan. Tidaklah seorang hamba ini menahan marahnya, ya, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu resep menahan marah itu, kita tahan marah ini, ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang menahan marah dengan niat seperti itu, illa mulia jawfuhu imanan, maka Allah akan penuhi dadanya ini dengan iman. Allah akan penuhi dadanya ini dengan iman. Nah, kemudian selanjutnya wal isti'azatu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika marah berta'awuz, ya, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis disebutkan bahwa, ya, ada dua orang yang sedang bertengkar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling mencaci, saling memaki, ya, sampai wajahnya ini sudah memerah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni la'alamu kalimah, saya ini tahu ada satu ucapan, lau qalaha, yang andai mereka mengucapkannya, la zahaba anhu ma yajid, niscaya kemarahannya ini akan reda. Nah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berta'awuz. Kemudian selanjutnya adalah taghyirul halah, merubah posisi ketika marah. Jadi merubah posisi badan ketika marah. Maksudnya ketika idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im, ketika marah dalam keadaan berdiri, cobalah duduk dulu. Nah, tapi kalau belum mereda juga, maka berbaringlah. Nah, apa penyebabnya? Karena orang yang berdiri ini, ya, ini lebih mudah untuk melampiaskan kemarahan dibandingkan orang yang duduk. Jadi ketika kita berdiri, kita mudah saja kita pukul orang atau kita tendang orang. Ya, oleh karena itu, ketika orang berdiri supaya tidak terlampiaskan ini marah, duduk. Oh, duduk kok masih kayak mau cari barang untuk melempar, baring dulu. Ya. Jadi cari posisi yang kira-kira peluang kita untuk melampiaskan amarah ini tidak besar. Jadi merubah posisi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tarkul kalam. Ya, berhenti bicara. Berhenti bicara. Jadi ketika sedang marah, maka salah satu cara untuk mengendalikannya adalah kita diam. Kenapa? Li'annahu rubbama takallama bi kalamin qubila alaihi bima yazid min ghadabi. Karena terkadang kalau terus-menerus bicara ini, kadang ini akan menambah, ya, tensinya kemarahan ini. Ya, bertambah marah lagi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Ya, jika salah seorang di antara kalian terperangkap di dalam kemarahan, falyaskut, ya, maka diamlah. Qalaha salatan. Nabi mengucapkan itu 3 kali. Selanjutnya adalah al-wudu'. Ya, kita usahakan pergi berwudu. Ya, kenapa Nabi sabdakan innal ghadab, bahwa sesungguhnya kemarahan itu adalah jamratun, jamroh, ya, bara api, ya, tatawaqqadu fi qalbi bani adam, ya, yang ini menyala, nah, di dalam hati anak Adam, ya, sehingga secara zahir, ya, ini panas ini kemudian diredakan dengan dinginnya air itu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita garis bawahi di sini bahwa tidak semua marah itu buruk. Ya. Ada marah yang tercela. Ya. Marah yang tercela itu adalah kemarahan yang didasari oleh kebencian atau dendam. Ya.
dan keinginan untuk menguasai atau membuat orang lain takut. Ya, hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya. Amma ma kana lillahi ta'ala. Ya. Adapun marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang marah itu karena Allah. Maknanya gimana? Bisa babit ta'addi ala hurumatiddin. Ya. Ada yang apa namanya ini? Orang marah ini karena membela kehormatan agama. Ya, membela kehormatan agama. Au tahajjumin ala khuluqin aw intiqasi li ibadatin. Ya. Au kana bisababin nail min nafsi muslimin aw ardi aw mali, atau karena marah karena membela sesuatu yang menjadi hak seseorang untuk dipertahankan. Marah karena mempertahankan harga diri, mempertahankan nyawa, ya, mempertahankan harta benda. Fa huwa fi hadhil hala khuluqun mahmud. Jadi marah karena Allah, ya, marah karena ada larangan-larangan Allah yang dilanggar, ada perintah-perintah Allah yang diabaikan, ya, ada hak kita, ya, yang kita bela. Ini adalah khuluqun mahmudun, akhlak yang terpuji. Ini akhlak yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdab li syai'in. Nabi ini hampir atau boleh dikatakan tidak pernah marah untuk hal apapun. Untuk hal apapun tidak pernah marah. Namun fa idzan tuhikat, apabila dilanggar hurumatillah azza wa jalla, larangan-larangan Allah, agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, larangan-larangannya dilanggar, fahina idzin, ketika itu la yaqumu li ghadabihi syai'un, maka tidak ada yang bisa menahan amarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, al-ghadbanu mas'ulun an tasarrufatihi. Apa yang seseorang lakukan ketika marah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi orang kalau marah biasa ini Pak tidak terkendali. Kadang ada barang, ada piring yang pecah, kadang ada kursi yang melayang rusak, kadang ada kaca mobil yang pecah dan macam-macam. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, sini dikatakan bahwa idza atlabal insan hala ghadabihi syai'an zakiman, ini hukum fikihnya. Kalau ada orang yang merusak barang, merusak sesuatu yang berharga, ya, milik orang lain, ketika dia marah, fa innahu yadmanu hadzal mal, maka dia wajib untuk mengganti. Nanti kalau marahnya sudah reda, dia tidak cukup, oh maafkan saya tadi, ini kaca mobilmu saya pecahkan ini, saya lagi marah tadi. Oh tidak boleh minta maaf, saya harus ganti, harus ganti. Jadi wa idza qatala nafsan amdan wa udwanan, ketika marah tadi itu sampai kemudian menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, maka istahaqqal qisas, orang ini wajib dikenai hukuman qisas. Wa in talaffadha bil kufri, dan jika ketika dia marah itu dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, katakanlah mencela hal-hal yang dimuliakan di dalam agama ini, ya, hukima bi riddatihi anil Islam, artinya berarti dia itu orang murtad, ya, keluar dari Islam. Jadi tidak bisa dimaklumi suatu apa namanya ini kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain yang dilakukan ketika marah. Wa in halafa, dan kalau dia bersumpah, nah in akada yaminu, maka sumpahnya itu harus ditunaikan. Ya, wa in tallaqa, dan kalau dia marah itu kemudian dia mentalak istrinya, ya, dalam keadaan marah begitu, ya, waqa'atalaquhu, maka talaknya itu ya terjadi. Ya, ini resiko-resiko yang harus ditanggung ketika orang ini apa namanya melampiaskan amarahnya ini. Bahkan ada dikisahkan ini, ada seorang laki-laki yang satu hari itu karena marah
dia mentalak 5 orang perempuan. Ya, 4 orang diantaranya istrinya, dan yang 1 orang itu istri tetangganya juga dia talak. Ini bisa terjadi, Pak. Jadi ini diceritakan. Ini saya baca dalam suatu buku itu. Orang Arab. Ada orang yang punya 4 istri. Ya, dia bertengkar dengan istrinya yang kedua. Nah, kemudian dia marah, dia talak. Kamu saya talak. Datanglah istri yang ketiga membela. Nah, istri yang ketiga ini pun dia talak juga. Kamu ini bela-bela juga, kamu saya talak juga. Istri yang keempat datang juga, membela yang kedua sama yang ketiga, dia talak juga. Akhirnya datang istri yang pertama, kasih nasihat begini-begini, kemarahannya belum reda, dia talak juga. Nah, kemudian istri tetangganya ini, ketika dia dengar orang di rumah sebelah ini bertengkar, datang juga dia sama suaminya. Ya, dia kasih nasihat, wah jangan begitu. Ya, akhirnya laki-laki yang marah ini mengatakan sama istri tetangganya ini, kamu juga saya talak kalau suamimu izinkan. Kamu saya talak kalau suamimu izinkan. Nah, ternyata suaminya juga sudah lama ingin mentalak istrinya itu, tapi tidak berani. Akhirnya dia bilang, ya saya setuju. Itu jatuh juga talaknya itu, Pak. Jatuh talaknya itu. Ini saya tidak tahu apakah ini benar-benar terjadi, tapi ini diceritakan bagaimana orang kalau marah itu, ya bukan cuma istrinya yang bisa ditalak, istri orang pun bisa ditalak kalau sampai. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa poin yang penting yang kita petik dari hadis yang ke-16 ini. Kita ingat-ingat hadis ini, singkat saja kita hafalkan, la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Ya. Insyaallah kamu mudah masuk ke dalam surga. Nah, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga ada sifat berlemah lembut, ya, dan kesabaran di dalam hati kita ini. Inilah yang sempat kita kaji. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.